Ingat, nasihat yang kita dengar bukan sekadar untuk mulut telinga, tapi kita ingat bersama pada amal kita insya-Allah. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, biar kita ini semangat untuk jadi orang takwa, ya, ini sempat baca ya. Bagaimana kita semua ini punya sikap-sikap dalam diri kita yang menyebabkan kita jadi mudah takwa. Pertama kali, rasakan 100 tahun yang lalu itu kita semuanya belum ada. Insya Allah nggak sampai 100 tahun ke depan semuanya sudah waktu. Jadi kita ini di dunia ini benar-benar didatangkan. Siapapun tidak bisa mengaku saya yang mendatangkan Lutfi di dunia, saya mendatangkan dakwah di dunia. Yang mendatangkan kita di dunia ini seperti yang mendatangkan benda-benda yang lain yang asalnya nggak ada. Yang mendatangkan satu saja, yaitu Allah. Jadi supaya kita ini mudah menjadi orang yang bertakwa, rasakan kita ini makhluknya Allah, kita ini milik Allah, tidak berhak untuk memprogram diri kita dengan program apapun kecuali atas ridhonya Allah, seizin dengan Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, suatu hari beliau menggerak-gerakkan tangannya begitu. Maka Nabi bersabda kepada Sayyidah Aisyah, gerakan tangan kamu ini adalah termasuk bagian dari kebohongannya tangan, karena gerakannya tadi tidak diniatkan untuk ridhonya Allah. Jadi bagaimana kita ini mau menggunakan mata, menggunakan telinga, mau berjalan, mau duduk, izin dulu kepada Allah. Ini milik Allah, ya Allah saya izin mau gunakan kaki saya untuk melangkah. Melangkah ke apa kita pikir, kalau diridhai Allah kita berani untuk berizin. Kalau tidak diridhai Allah jangan sekali-kali kita berani. Menggerakkan tangan, mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, dan seterusnya. Insyaallah kita semuanya. Insyaallah. Ini istilahnya mudahnya muraqabah, selalu merasa diawasi, didengar, dilihat, dan akan diurus oleh Allah. La tazalu qadama 'abdin 'inda rabbih hatta yus'ala 'an khamsin, 'an 'umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa madza 'amila fima 'alim. Semuanya akan ketemu dengan Allah dan akan ditanya 5 perkara. Umurnya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya dirusakkan untuk apa? Hartanya diambil dari mana dan digunakan untuk apa? Yang terakhir, ilmunya sudah diamalkan atau belum? Kemudian langkah yang kedua, untuk menuju ridhonya Allah tadi, muraqabah tadi, kita wajib punya pimpinan.
Dan Allah telah hadiahkan kepada kita pimpinan yang tertinggi, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita setiap mau melangkah apa saja rasakan ini sudah ikut arahan Rasulullah atau belum. Menggunakan mata sudah ikut arahan Nabi atau belum. Waktu ngaji ngantuk itu ikut arahan siapa? Sudah mendengar azan tidak berangkat ke masjid ikut arahan siapa? Waktu ngaji tidak serius itu ikut arahan siapa? Dua hal ini kalau kita pegang merasa sebagai hamba Allah, tidak punya hak untuk program jadi kecuali dengan program yang diridhoi Allah. Kemudian kita punya pimpinan yaitu Rasulullah. Kita semua insya Allah pasti akan jadi orang yang takwa, sukses akhirat dan sukses dunia. Insya Allah semuanya itu. Insya Allah. Nah itu semuanya tidak mungkin bisa tanpa ilmu. Maka orang yang ngaji itu seharusnya, misalnya Malaysia ada repotnya baik. Semestinya orang yang ngaji ini semestinya lebih takwa melebihi orang-orang yang tidak di madrasah. Karena semua kebaikan itu asalnya adalah dari ilmu, dan ilmu itulah yang dipelajari di madrasah. Nabi bersabda, "Innama bu'itsu mu'allima." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mengajar. Mengajari iman, mengajari amal, mengajari perjuangan, mengajari sedekah, mengajari furud fisabilillah, mengajari menjauhi kemaksiatan dan seterusnya. Maka yang paling berhak semestinya mengamalkan semua arahan Islam dengan sempurna adalah pelajar-pelajar madrasah, ustadz-ustadzah di madrasah. Imam Ghazali beliau mengatakan kurang lebihnya rusaknya orang Islam dengan sebab rusaknya penguasanya. Rusaknya penguasanya sebab rusaknya ulama. Terus ini diteruskan oleh ulama-ulama Jawa biasanya. Rusaknya ulamanya adalah karena rusaknya pelajar. Jadi kalau kita ini pelajar itu tertib sampai jadi orang alim, orang hafid, hafidhah, akhirnya jadi ulama, bagian dari ulama, akhirnya bisa mempengaruhi masyarakat, akhirnya dari masyarakat keluar pejabat-pejabat, raja-raja, akhirnya dunia Islam itu menjadi baik karena pelajar yang baik. Sebaliknya, kalau pelajar tidak sungguh-sungguh, akhirnya masyarakat itu tidak mendengar kebaikan, yang dengar pelajar nakal, pelajar tidak tertib, pelajar tidak disiplin. Akhirnya masyarakat merasa tidak perlu kepada agama karena orang-orang agamanya juga tidak benar akhlaknya. Akhirnya mereka hidup tanpa agama, akhirnya rusaklah masyarakat Islam. Maka kita ini punya kesempatan jadi orang yang paling banyak pahala. Begitu juga kita kena hati-hati dengan sebab kita yang kurang soleh bisa menyebabkan orang jadi jauh dari aku. Insyaallah semuanya niat. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kebaikan-kebaikan yang telah diterangkan tadi itu letaknya di hati. Semua sebenarnya di hati. Maka bagaimana hati kita ini kita sambungkan dengan orang-orang baik, guru kita, gurunya lagi, wali-wali Allah, para sahabat Rasulullah SAW. Orang itu di hatinya sumpah atau dongkol, dia akan mudah marah. Kalau hatinya itu senang, maka dia akan mudah senyum, akhlaknya jadi menyenangkan orang. Maka kalau di hati kita ini ada cinta kepada Allah, Rasulnya, kepada orang-orang soleh, kepada para pejuang-pejuang agama, harapannya suasana hati yang isinya kebaikan-kebaikan tadi akan menyebabkan kita ini jadi mudah baik. Jangan diberi kesempatan hati kita ini
dimasuki bisian-bisian syaitan, dimasuki gambar-gambarnya orang yang tidak soleh, kemudian kita biarkan, bahkan kita nikmati. Hati ini tempatnya hidayah. Kalau hati kita rawat dengan baik, hidayahnya akan bersinar dengan baik. Kalau hati kita rawat dengan baik, hidayahnya akan bersinar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, berikanlah kami kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, kepada pelajar-pelajar kami ini, ya Allah, kepada ustaz-ustaz kami, ya Allah, kepada tempat ini, madrasah ini, ya Allah, ustaznya, penanggung jawabnya, dan segala urusannya, ya Allah. Keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Akan dari kami semuanya, segala urusan kami dari madrasah ini dan lingkungannya, umat Islam di negeri ini, ya Allah, dan umat Islam seluruh alam, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, ya Allah. Selesaikanlah masalah kami, selesaikanlah hajat-hajat kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir maupun yang batin, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Anugerahmu, ya Allah. Wa ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Biasa aja. Semua ilmu yang telah kita pelajari, sekemampuannya diusahakan dirawat. Karena setiap bagian dari ilmu itu di situ ada keberkahan khusus, ada sanad-sanad kita dari orang-orang yang barokah. Ilmu fiqh berapa banyak melewati masyayikh kita sampai Imam Nawawi, ini qaulnya Imam Nawawi, qaul Imam Rafi'i, qaulnya sampai Imam Syafi'i, sampai atasnya lagi sampai Rasulullah. Ilmu hadis begitu juga, kutubus sittah kita akhirnya sembung dengan para masyayikh itu adalah orang-orang barokah. Yang ada bagian sanad Quran begitu juga, masya Allah. Berapa banyak guru-guru kita yang barokah sampai akhirnya sampai ke Syekh Zakaria Al-Ansari, mesti ke sana biasanya, terus nanti jadi kita kecipratan barokahnya. Wirid-wirid Ayatul Hirzi begitu juga, yang sudah suluk begitu juga. Maka semakin kita banyak ngerawat ilmu-ilmu yang dititipkan Allah lewat guru-guru kita, harapannya kita ini sembung dengan orang-orang soleh, akhirnya almar'u ma'a man ahabba, pengalaman hidayah, pengalaman nusratullah, pengalaman barokah juga sampai pada kita. Kalau targetnya istiqomah, kalau belum jangan ditinggal sama sekali. Bagaimana? Insyaallah, insyaallah. Pentingnya usahakan nanti kalau waktu alumnian diusahakan meluangkan waktu ke Temboro. Sudah jadi kebiasaan manusia, kalau dia ini kumpul dengan suasana kebaikan akan mudah semangat untuk kebaikan. Kalau dia suasananya suasana lemah, lama-lama jauh dari agama tidak terasa. Maka kita bagaimana pandai-pandai meluangkan waktu untuk itu. Gimana? Insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi penting, jauhi benar semua pelanggaran agama. Jauhi benar semua pelanggaran agama.
Karena orang itu kalau melanggar tidak cepat taubat, hatinya gelap. Kalau hatinya gelap, nanti akhirnya tidak mampu buat amal. Sudah sering kita sampaikan, pelanggaran itu adalah kecelakaan. Kecelakaan ya. Namanya kecelakaan itu walaupun kecil kita boleh mati, bisa mati kita. Walaupun daun pisang bisa mati. Maka karena kecelakaan itu kita tidak tahu akibatnya secara pasti, jangan coba-coba maksiat. Bisa saja tengah-tengah kita buat maksiat, perasaan kita kecil, ternyata waktu itu waktu kita mati. Lah, nanti imannya masih di bawah apa tidak? Lah, ini repotnya. Yang sudah punya keluarga, sayangi keluarganya, titipkan keluarganya kepada Allah. Jangan sampai orang yang jadi istri kita itu menjadi tidak nyaman gara-gara jadi istri kita. Target minimal orang itu jadi istri saya merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Tandanya orang itu baik, kata sebagian ulama, ditafsirkan dari sabda Nabi, wanita itu diantara sifatnya yaghlibnal kiram, mengalahkan orang-orang baik. Wa yaghlibuhunnal li'am, dan Masya Allah. Baik, kapan datang urusannya? Wa yaghlibuhunnal li'am, dan orang-orang yang berperangai buruk itu yang mengalahkan para wanita. Maka kata sebagian guru kami, tandanya laki-laki itu baik mengalah dengan istrinya. Bukan kalah lah, mengalah. Karena istri kita itu pasukan yang paling setia kepada kita. Sebab kita dia sudah berapa kali mau mati. Ya kita ini memang laki-laki capek lah, kerja sana kerja sini memang mungkin kita capek. Tetapi istri kita itu nanggung nafsu kita loh, resikonya mati. Kita enak-enak kumpul-kumpul aja, tapi yang dipompa itu kan jadi melendung, bisa kalau nggak keluar bisa mati dia. Katanya sabda Nabi, al-karimu idza qadara afa. Orang itu kalau yang orang mulia itu kalau dia punya kekuasaan dia akan memaafkan. Nah, ini kita ini kan mungkin di madrasah kurang punya kekuasaan, di mana kadang-kadang kekuasaannya di rumah tampak kita ini zalim apa tidak. Saya ini cerita diri saya. Istri saya berapa, Kang? Saksi semua ya. Anaknya sekarang 24 mau 25. Saya belum pernah nyuruh istri itu nemani, yang maksudnya itu kalau nggak nemani itu saya marah, menemani saya makan nggak pernah. Saya mulai perjaka sampai punya istri 4 ya makan banyaknya sendiri. Kadang-kadang istri pas lagi longgar nemani makan, kalau enggak itu istrinya 4 loh kan. Padahal istri kalau tak suruh sepertinya seneng, tapi dia ini sudah banyak kesibukan, ngerawat anak, terus ngulang-ngulang hafalannya anak. Masya Allah, kasihan saya. Istri satu suruh nemani terus, gak nemani sekali aja dimarahi, itu namanya ya nggak bakat istri 2 lah. Ini guyon-guyon aja. Ini diantara ciri khasnya santri Al-Fatah, sayang pada istri, itu mestinya begitu. Penting itu. Nanti kalau istri kita sayang, ini doakan kita merawat anak dengan ikhlas, akhirnya anak-anak kita jadi. Anak kita jadi orang baik, ini kita memikir masa depan yang agak panjang. Alhamdulillah. Tapi kalau istri yang ngambek, akhirnya doa buruk-buruk, akhirnya keluarga berantakan. Kemudian kalau hilang kita nyari lagi juga gak ada pendapat kadang-kadang. Karena sudah masyhur ini suami yang kurang sayang pada istrinya. Bisa jadi gitu. Kemudian terakhir Imam Syafi'i mengatakan ilmu yang sebenarnya itu yang manfaat itu hanya 2 saja. Mungkin aku sudah dengar. Yang lainnya itu tambahan. Pertama ilmu agama untuk merawat agama. Orang sekaya apapun kalau nggak ada agama neraka. Sudah semiskin apapun
nggak ada agama neraka. Sudah miskin neraka lagi. Sehat, nggak ada agama neraka. Ada agama kesehatannya tambah meningkatkan pahala. Sakit-sakitan nggak ada agama, wis loro-loronen neraka bisa. Yang kedua, ilmu kesehatan. Orang itu sekaya apapun kalau badannya nggak sehat, untuk apa kekayaan dia? Orang itu jadi pejabat nggak sehat, untuk apa kejabatan dia? Punya mobil ratus-ratus, dia nggak sehat, untuk apa? Nah, kadang-kadang orang itu sibuk cari duit, cari itu sampai lupa jaga kesehatan. Ini nggak pandai. Kamu itu loh yang kerja itu, duit-duit itu ya penting sih, penting, tapi yang paling penting jasad kita ini hanya satu. Ini yang selain ini kita nggak memiliki loh. Ini pun titipan dari Allah. Yang kita bawa nanti untuk dihisab itu dia badan ini. Maka kadang-kadang orang itu sibuk mengkilatkan sepatunya, lupa mengobati luka di kaki. Nah, akhirnya untuk apa sepatunya? Apa bisa dipakai kalau kakinya luka? Di setiap hari ada waktu untuk merawat kesehatan, makan minumnya. Katanya orang-orang yang hati-hati tidak ada gemuk sehat, itu nggak ada. Siapa yang merasa gemuk, ya kan, diteruskan, ya banyak begitu. Penting kan? Insya Allah gitu ya. Jadi ahli ekonomi, ahli apa itu kepolitikan, ahli wes perang atau ahli apa, kalau dia nggak sehat, semuanya nggak ada guna. Tapi kalau orang itu sudah sehat, ilmu yang lain-lain nggak penting. Makan sederhana kalau sehat, sudah. Itulah yang termahal. Ini kamu perhatikan benar, kadang-kadang orang itu lupa. Untuk dakwah, untuk ngaji, untuk wiridan, ya badan kita ini kita rawat sebaik-baiknya yang kita mampu. Adapun nanti suatu saat mati, memang pasti akan mati. Tapi jangan sampai matinya karena kita yang lalai. Ya, insyaallah al-Fatihah. Ini caranya fotonya. Yang lain satu berdiri, yang lain duduk di depan. Atau saya duduk, ya, menghadap ke sana semua. Ya. Kecilnya. Ya, dari seluruh seperti tadi, karena tadi agak besar, kalau ini kecil lagi. Tepat sasaran oleh Pak Kiai di target yang telah disiapkan. Boleh juga di sini, di depan itu ada kiri. Yang kalkun. Yang di baris ini yang kuning-kuning itu. Iya. Di atasnya putih, dia orange juga. Yang sudah dapat cara. Luar biasa.